Aceh 5 juta. Sumatera Utara agak banyak sedikit 15. Itu maka berani orang pun ngambil 4 pulau itu kena ramai dia. Riau 6 juta. Sumatera Barat 5 juta. Orang Minang cuma 5 juta yang ada di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampai ke mana Ustaz Al-Naq kemarin? Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai kepada wa an Abi Muhammad, dari Abu Muhammad Jubair ibni Mut'im radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi namanya Jubair ibni Mut'im. Anna Rasulullah SAW qala, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata, tidak masuk surga, qati'un, orang yang memutus. Maksud memutus di sini, qala Sufyan, Imam Sufyan berkata fi riwayatihi, dalam riwayatnya, yang dimaksud dengan memutus di situ adalah qati'a rahimin, orang yang memutus tali silaturahim. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Muttafaqun alaih, hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, dan sahabat yang meriwayatkannya sama-sama Jubair ibnu Mut'im radhiyallahu anhu. Misalnya hadis itu sama-sama diriwayatkan dari Abu Hurairah, dan sama-sama ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, maka istilahnya namanya muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Putus tali silaturahim itu contohnya antara saudara kandung, diputusnya tali silaturahim, maka kata Nabi, la yadkhulul jannah, tak masuk surga, walaupun amalnya banyak, walaupun hajinya berkali-kali, walaupun membangun masjid, walaupun khatam Quran tak putus, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Apakah dia tidak masuk surga selamanya? Padahal dalam hadis lain, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Maksudnya semua perbuatannya itu dibersihkan dulu di neraka. Setelah itu akhirnya ujung-ujungnya dia tetap masuk surga. Karena yang tidak masuk surga itu hanya orang kafir. Orang kafir masuk neraka khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya api neraka itu dua. Yang pertama nas, manusia. Manusia itu jadi bahan bakarnya api neraka. Wal hijarah, batu. Batu-batu, patung-patung, itu semuanya nanti jadi bahan bakarnya api neraka. Bahan bakar api neraka itu tiga. Waquduhan nas, manusia, orang kafir. Wal hijarah, batu. Bahan bakar yang ketiga ada dalam surat Al-Jin. Kanu li jahannama hataba, minhal muslimun wa minhal qasitun. Kami ini, kata jin itu mengaku ke Nabi Muhammad SAW, minnal muslimun, kami ini ada jin muslim, wa minnal qasitun, kami ini ada yang jin kafir.
Yang jin muslim taharraw rasyada, selalu mencari jalan yang benar, jalan yang lurus. Sedangkan yang jin kafir li jahannama hataba, menjadi bahan bakarnya api neraka. Jadi kalau gitu bahan bakar api neraka itu 3: manusia, orang kafir, batu, dan jin. Jin itu diciptakan dari apa? Nar, dari api. Malaikat diciptakan dari nur, cahaya. Manusia diciptakan dari min tin, dari tanah. Jin dari api Pak Ustaz? Ya. Jadi kalau dia jadi dari api, masuk ke dalam api, tak sakit lah. Kalau jin masuk neraka, api balik ke api, ya nggak apa-apa kata dia. Kalau ada orang ngomong begitu, ambil tanah agak 3 goni, timpakan ke kepalanya. Apa maksudnya gitu? Kau kan dari tanah, ya ini ditimpa tanah. Sakit apa tidak? Sakit kan? Begitu juga api itu ada kadarnya. Api kadar yang paling tinggi membakar api yang kadar rendah. Dia kena azab juga. Kalau dia pakai berakal-akal, kalau dia mengajak kita berlogika, jauh pakai logika. Tapi api neraka itu tidak bisa dilogikakan pakai akal di bumi, karena azabnya sama dengan nikmatnya. Nikmatnya itu macam mana? Mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati. Nikmatnya. Azabnya pun begitu juga. Macam mana lah panasnya neraka itu? Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah lintas di hati kita macam mana panasnya. Nah, begitulah azab yang disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang kena azab? Ada orang tidak berjudi, tidak berzina, tidak LGBT, tidak makan riba, tapi dosa dia qati'un, memutus tali silaturahim. Ada orang ini memutus tali silaturahim karena dirinya sendiri. Kenapa dia tak bagus sama keluarganya, sama abangnya, sama adiknya? Kami Pak Ustaz seumur-umur tak pernah minum teh manis di rumahnya, kan parahnya. Bisa pula orang saudara kandung tak pernah dia minum teh manis. Kenapa orang memutus tali silaturahim? Sebab yang pertama karena dirinya sendiri. Angkuh, sombong, hasad, dengki, balas dendam. Yang kedua, karena faktor ekstern. Sebetulnya abang kami itu baik Pak Ustaz, bininya BCL, bini celaku. Makanya kalian hati-hati mencari bini, jangan sampai tak masuk keluarga kalian. Jadi bisa jadi faktor karena dirinya sendiri, bisa jadi faktor karena orang lain. Putus tali silaturahim, menghasut. Hasud itu bangkit daripada hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Mundur lagi ke belakang, kenapa orang bisa putus tali silaturahim? Gara-gara orang tua tidak adil. Anak pertama dikuliahkan, anak kedua tak sekolah. Anak pertama dikasih kebun, anak yang berikutnya tak dapat apa-apa. Maka kata Nabi, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, adillah kamu terhadap anak-anak kamu. Makanya tak boleh satu anak itu dikasih anak lain, tidak. I'dilu, bersikap adillah kamu, wa aqrabu littaqwa, adil itu mendekatkan kalian kepada takwa, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang perkara putus silaturahim ini di mana-mana. Kalau ditanya apalah judul ceramah kita hari ini, silaturahim Pak Ustaz. Banyak yang udah putus tadi silaturahim. Silatu artinya menyambungkan, silatu artinya merekatkan, silatu artinya menempelkan. Rahim, kantong tempat janin, maaf, dalam perut perempuan, itu rahim. Jadi yang betul itu adalah silaturahim.
Coba tengok dalam hadis, bukan silaturahmi. Kalau ada orang menyebut silaturahmi, mungkin calon istrinya Rahmi namanya. Dia bilang silaturahmi, silaturahim. Rahim, ana Rahman, kata Allah, aku ni Rahman. Syaqaqtur rahim wa ja'altu laha isman min ismi. Rahim itu diambil dari nama. Sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah sayangnya Rahim. Menjaga, memelihara janin dari bakteri, dari kuman. Semua yang kita makan ini masuk dalam lambung busuk. Bisa pula janin di dalam itu tidak terganggu, tidak terkontaminasi bakteri penyakit. Keluar anak itu sehat walafiat. Apa yang melindungi? Rahim. Setelah lahir ke dunia terpisah. Rahim ini, rahim ini, rahim ini terpisah. Maka disatukan balik. Nama acaranya mempererat silaturahim. Dengan acara menyambut 1 Muharram, mari kita pererat silaturahim di antara kita, lingkungan masyarakat Kecamatan Tambang di Jalan Kamboja. Menyambut 1 Muharram 1447 Hijrah. Dengan acara menyambut 1 Muharram, mari kita pererat silaturahim antar masyarakat. Silaturahim itu, misalnya ibu ini punya anak, mak saya punya anak, saya, adik saya, lalu saya punya anak Mizian Hazik Abdillah, adik saya punya anak Habibi Maulana Habibi Abdillah. Ini orang ini kalau dia bertemu, ini namanya silaturahim, karena dulu rahimnya satu. Rahimnya dulu mak saya, habis itu pecah ke saya, adik saya nikah, kami punya anak. Itu disebut dengan silaturahim. Kalau kita satu perumahan ini, mana pula silaturahim? Bukan sama nenek kita. Nenek saya sama dia sama Pak Ustaz. Satu nenek, enggak nenek. Itu namanya bukan silaturahim, itu namanya ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau mau buat judul dengan momen 1 Muharram 1447, mari kita pererat silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Maksudnya kalau di lingkungan itu ada sepupu, sewali, saudara, ada hubungan, itu namanya mempererat silaturahim. Tapi kalau tidak ada hubungan antara orang Minang dengan orang Melayu, orang Batak dengan orang Sunda, orang Jawa dengan orang Bugis, orang Banjar dengan orang Makassar, itu namanya adalah ukhuwah Islamiyah. Itu sudah jadi khotok syai', khotok salah, syai' tapi populer, salah tapi populer. Penggunaan kata silaturahim supaya orang faham apa judul yang dia buat itu. Ada azab, ayyu ajjilallahu uqubahu fid dunya wa ma yaddakhiruhu lahu fil akhirah. Ada azab yang diturunkan Allah di dunia, tapi disimpannya sebagiannya nanti di akhirat kena lagi. Ada azab itu di akhirat aja. Kalau ada orang pakai narkoba, berzina, maaf cakap, tapi di dunia enak aja hidup dia, itu berarti azabnya nanti di akhirat. Tapi ada orang yang yu'ajjilallahu uqubahu fid dunya, disegerakan Allah azabnya di dunia, tapi nanti di akhirat apakah dia dapat lagi? Wa ma yaddakhiruhu lahu fil akhirah, di akhirat dapat lagi. Di dunia udah dapat, ya. Di akhirat kok dapat lagi? Di dunia itu apanya? Di dunia itu DP-nya. Jadi di dunia ini dapat nih. Di akhirat nanti dapat lagi, baru full 100%. Salah satu perbuatan yang di dunia dapat azab, di akhirat dapat adalah
memutus silaturahim. Macam mana kita mau datang ke tempat dia Pak Ustaz? Cakapnya kasar, caci maki, sumpah serapah. Datang, say hello. Assalamualaikum, apa kabar? Dah pulang. Ada memang model manusia itu tak tahan kita dengan mulutnya, kasar. Kalau datang kita ke situ Pak Ustaz, nanti kita buat dosa. Dikasihnya kita minum khamar, dikasihnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi, kalau orang tuamu itu memaksamu untuk mempersekutukan aku, fala tuti'huma. Kita hanya disuruh larang jangan ikut. Dapat orang tua atau saudara peminum khamar, pemakai narkoba, kalau bertamu kita ke rumah dia, dituangkannya. Yang pula kita ikut minum. Kau ngaji sama Ustaz Somad? Iya. Aku tengok kemarin kau minum juga. Dalam rangka menyambung silaturahim, perkuat ukhuwah kita, biar lebih akrab, biar lebih masuk dakwah kita ke dalam. Itu tak betul. Jadi Quran pesan Allah, fala tuti'huma, tapi di ujungnya wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah engkau bergaul dengan dia ma'rufa. Ma'ruf, kenapa tidak digunakan kata khair, hasan, jayyid, thayyib, mumtaz, baik semuanya? Kenapa digunakan kata ma'ruf? Kepada orang tua, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kepada istri, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kepada orang banyak, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf. Kenapa digunakan kata ma'ruf? Ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya tradisi, kebiasaan kita. Macam mana hubungan kita dengan keluarga? Tergantung dengan urf. Kalau biasanya tradisi orang Melayu, kalau datang dimasukkannya lopek bugi, dimasukkannya nasi manis, ya kita kasih. Kata pepatah orang Melayu, kalau tak menjulur kundur, tak menjulur labu. Tahu kundur? Kundur bertepung-tepung putih dia. Satu lagi labu. Pohon labu tumbuh sama pohon kundur. Kalau tak menjulur kundur, tak menjulur labu. Tahu arti menjulur? Menjulur itu menjulur. Merambat kata Jawa. Keluar tunasnya. Biasanya kundur sama labu bertetangga. Kundur ini menunggu kapan kau menjulur katanya. Nah, kalau udah keluar pucuk kundur, keluar pula pucuk labu. Apa maksudnya? Kalau enggak kita antar kue ke dia, tak keluar juga kue dia. Paham? Susah menjelaskan pepatah orang Melayu. Karena orang sekarang tak menanam kundur, tak menanam labu lagi. Main tunjuk aja udah apa tunjuk. Kau kundur, kau labu beli. Malah sekarang tak ada lagi kundurnya, udah jadi minuman kaleng. Kundur. Pulau kundur. Kalau tak menjulur kundur, tak menjulur labu. Kenapa dia tak keluar? Karena dia tak keluar. Kasihlah dia, kasih hadiah. Tahadu tahab. Kalau kamu mau mengasih hadiah, kamu akan berkasih sayang, kata Nabi SAW. Jadi kalau ada saudara kita yang bakhil, yang pelit, yang sombong, yang angkuh, begitu. Tapi Pak Ustadz, kita aja yang menjulur nih, dia tidak juga. Ya, tak ada ruginya itu. Orang yang ngasih itu tidak akan, yang mengasih tidak miskin, yang menahan tidak kaya. Saya udah banyak saya bertengok. Yang selalu mengasih tidak miskin, dan yang selalu menahan tidak kaya. Nah, jadi kata kakak sepupu saya, aku mau membawa kawan-kawan. Saya bilang datanglah. Ada teh nanti kasih teh, ada nasi kasih nasi. Tapi banyak ini, ya tak apa-apa. Almarhum orang tua saya dulu berutang dia kalau menyambut tamu. Tapi tak miskin dia gara-gara itu.
Dan orang yang pelit, yang bakhil, yang tak keluar teh manisnya itu tak juga kaya dia gara-gara itu. Nah banyak contoh itu saya tengok. Si anu. Tak juga kaya dia gara-gara bakhilnya itu. Yang baik pun tidak miskin dia gara-gara. Nah jadi memang udah ada rezekinya masing-masing. Jadi kalau datang orang bertamu ke rumah kita masakkan ayam. Ayam itu pun diciptakan Allah untuk dia, bukan untuk kita. Begitu banyaklah telur ayam. Ada telur ayam yang busuk, ada telur ayam yang jatuh, ada telur ayam yang dimakan ular, ada telur ayam yang pecah, ada telur ayam yang terimpit. Tapi telur ayam itu bisa sampai menetas. Udah menetas pun banyak ayam yang mati, tapi ayam itu hidup. Allah kasih ayam itu hidup untuk dia, bukan untuk kita. Seringkali kita bertamu ke rumah orang, apa kata dia? Makanlah Ustaz. Udah tertulis nama Ustaz di situ. Tertulis nama kita di situ. Telur ikan 300.000 telur ikan. Saya paling suka telur ikan. Kalau pergi ke rumah makan Melayu, telur ikan yang dibungkus pakai daun kunyit, disantan. Ada ikan, ada telur ikan. Kenapa Ustaz makan telur ikan? Kalau makan ikan 1 ekor, kalau makan telur ikan 300.000 ekor. Kalau makan ikan dagingnya aja, kalau makan telur ikan tulangnya, insangnya, semuanya makan. Karena mungkin dari kecil terbiasa. Almarhumah ini kalau dia membelah ikan, dipilihkannya itu telur ikan untuk saya, cucinya digorengkannya untuk saya. Begitulah sayang dia ke saya. Ya jadi sampai tua ini pun suka makan telur ikan. Menetaslah telur ikan ini 300.000 ikan. Bukan ikan tanggung-tanggung, sekilonya 1 juta. Warnanya hijau-hijau biru. Namanya ikan Napoleon. Menetas telur ikan ini. Ada telur ikan itu yang diekspor ke Singapura. Ada ikan itu yang ditangkap istri gubernur. Ada ikan yang ditangkap menteri, ada yang ikan yang memancing ikan itu pun tak makan ikan itu. Dia mancing ke tengah laut, udah dapat, kata anaknya, kita goreng ya, jangan, kau belum bayar uang sekolah. Kalau kita jual ini bisa kau ujian. Akhirnya ikan itu pun dibawa ke pasar, belanjalah pegawai kantor gubernur, kantor bupati, kantor wali kota ke pasar bawah tempat jual ikan mahal-mahal. Nunjuk ikan sekilo Pak 1 juta, dimasak di rumah pejabat. Begitu diletakkan di piring, berputar mejanya itu. Kemana pergi ikan itu? Pas ke tempat saya. Di situ ada Kapolda, di situ ada Danrem, di situ ada gubernur, di situ ada bupati, di situ ada kabak kesra, di situ ada kepala dinas. Pas ikan itu depan saya. Dan di antara kami ini semua, siapa yang dipersilakan makan duluan? Saya. Memang tertulis nama saya di ikan itu. Dan kalau ada makanan itu yang beracun, saya yang dulu mati. Makan Pak Ustaz. Kalau ada orang masang santet, saya pertama duluan kena. Nasib Ustaz lah itu. Kepala kambing, berapa banyak kambing itu mati dimakan ular sawah, berapa banyak kambing itu mati masuk angin. Tapi memang takdir kepala kambing itu untuk kita. Apa kata pepatah orang Melayu? Rezeki musang tak ditangkap harimau. Kalaulah rezeki musang itu ditangkap harimau, udah lama lah musang itu musnah, jadi dinosaurus. Kenapa musang masih tetap hidup sampai sekarang? Karena rezeki musang tak ditangkap harimau. Di depan mall orang jualan, pergilah di depan mall,
Mall besar 5 lantai, 10 lantai. Di depan ada orang jualan. Pas ditanya, Bapak kok jualan depan mall? Semua ada rezekinya Pak Ustaz. Di depan pom bensin, orang jual bensin pakai botol. Kan di luar Nurul itu. Pom bensin tempat minyak, ada orang jual bensin pakai botol depan eceran. Tanya, terjamin Allah rezeki. Pasti tanya, kok jual minyak depan ini? Semua sudah ada rezekinya Pak Ustaz. Yakin pula dia dari kita lagi. Dia tak pernah ngaji. Dia tak pernah ngaji tapi yakin. Awak ngaji terus nggak yakin. Muttafaqun alaih. 340. Wa an Abi Isa, dari Abu Isa. Nama dia Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala harrama alaikum, Allah mengharamkan uquqal ummahat, Allah melarang kamu melakukan uquqal ummahat, durhaka kepada ibu. Kenapa tidak disebut ayah? Karena kalau ada dua yang paling lemah, yang mana yang paling berpotensi untuk didurhakai? Yang paling lemah. Kapan orang itu menjadi paling lemah? Sudah tua, duitnya tak ada, badannya lemah, pikirannya pikun, anak lain tak ada, tinggal di rumah anak semata wayang, anak sering keluar, sama menantu. Mudah-mudahan kita semua dapat menantu yang baik-baik. Coba bayangkan kita menumpang di rumah anak kita, terus anak kita pergi kerja, pulangnya bukan sore, 6 bulan dia kerja kapal, menangkap kepiting Alaska. Kita di rumah sama menantu kita. Setiap dia ngirimkan foto kita, dipeluknya kita gini, Papa, kata dia. Begitu habis foto, tak mati-mati kan. Kita udah tua, bercakap tak bisa. Bayangkan menderitanya itu. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Ngeri memang hidup ini. Tapi kan terlalu takut pun kita jangan juga. Jangan terlalu takut terhadap hari esok. Karena hari ini adalah hari yang kau khawatirkan kemarin. Jangan terlalu cemas terhadap besok, karena hari ini adalah hari yang kau cemaskan kemarin. Boleh untuk update status. Kemarin kan cemas kalau terhadap hari ini. Buktinya hari ini biasa aja. Untuk menghibur hati saya, mana tahu sampai tua nanti. Anak perempuan tak ada, tinggal sama anak laki-laki. Anak laki-laki selalu pergi, tinggal kita sama menantu. Entahlah, ngeri gitu. Habislah kita mati gitu. Kenapa uququl ummahat? Kenapa ibu? Karena yang paling berpotensi untuk didurhakai adalah ibu. Karena ibu paling lemah. Kalau sama laki-laki, apalagi garang mulutnya, pas mau durhaka, jangan macam-macam kau setan. Takut dia. Tapi kalau perempuan, ngeri. Nauzubillah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apalagi yang diharamkan Allah? Man'an, menahan yang mestinya diberikan. Menahan zakat, menahan duit bayar hutang, menahan yang mestinya dibayarkan. Makanya matlul ghani zulmun, menunda bayar hutang padahal sudah mampu, zalim. Ittaquz zulma, jauhi perbuatan zalim. Fa inna zulma, karena perbuatan zalim, zulumatun, akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Man'an,
menahan yang mestinya dikeluarkan. Zakat sudah dikeluarkan, tahan. Nafkah, tak terhitunglah berapa banyak orang mengadu ke saya, baik melalui kertas ataupun langsung. Laki saya, Pak Ustadz, tak mau ngasih duit belanja. Ilaha illallah. Miskin dia? Tidak. Kaya dia, ada duit. Tapi duit saya terus dipakai. Membeli laptop anak saya, membelikan motor anak saya, membiayai kuliah saya. Dia duitnya tak kemana-mana, Pak Ustaz. Kok bisa kau nikah sama dia? Itulah cinta buta tuh, Pak Ustaz. Tak nampak aku laki lain, Pak Ustaz. Setiap aku makan mie ayam, muka dia aja nampak aku di mangkuk, Pak Ustaz. Ini memang laki betuah lah laki kau. Udahlah tak ngasih belanja, dapat pula anak orang kaya, tak melawan. Panjang umur banyak dirasa, lama hidup banyak ditengok, jauh berjalan banyak dipandang, lama jadi ustad, macam-macam cerita manusia. Terkejut-kejut saya mendengar cerita jamaah yang unik-unik, yang aneh-aneh terjadi. Menahan belanja, menahan duit, menahan gaji dia tak mau dipakai sama sekali. Manan wahatin, orang yang, kalau yang tadi menahan, yang kedua nih menuntut yang bukan hak dia. Bisa ada jenis manusia model begini, kewajiban dia tak dibayarkannya, hak orang lain tak dikeluarkannya, menuntut yang bukan punya hak dia. Assalamualaikum Ustaz. Iya, ada jatah untuk saya di sini. Hah? Kapan pula ayahku menanam saham di sini? Ada pula jatah kau di sini. Oh, ini Ustaz ini menyindir daging kurban ini, bukan. Kalau daging kurban itu memang hak masyarakat. Jangan gara-gara ini lalu kita takut nuntut. Kalau ada di antara bapak ibu yang ke Basnas, itu bukan mengemis. Itu ke Basnas itu kita mengambil hak kita. Adik-adik mahasiswa lulus tes ke Mesir, lalu datang ke Kabak Kesra, itu bukan meminta. Jangan kita, bawaan kita ngemis dong, enggak. Kita sedang mengambil hak kita. Nah, gitu. Jangan merasa kita down duluan. Banyak ini mental masyarakat ini, dia menyangka dia sedang mengemis. Oh tidak, itu memang menuntut hak kita. Yang tidak boleh ini adalah wahatin, maksudnya adalah menuntut yang bukan hak dia. Misalnya orang lagi bagi-bagi sembako, bagi-bagi, itu bukan hak kita. Itu artinya orang itu mau berlapang dada, mau ngasih. Kalau kebetulan kita dapat, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak, datang pula dia menuntut. Kau kenapa datang? Dia dapat, aku mesti dapat juga. Siapa yang buat aturan itu? Kita sendiri yang berpikir. Jangan salah pikir. Kita ini awalnya lintasan pikiran, terlintas di pikiran kita, kalau orang dapat, aku juga mesti dapat. Setelah melintas pikiran, lama-lama menjadi keyakinan. Makanya jangan salah pikir. Kalau salah pikir, nanti salah cakap. Kalau salah pikir, nanti salah buat. Luruskan pikiran. Makanya di antara doa waktu sa'i itu, waj'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang lurus, lurus berpikir. Jangan salah pikir. Hak orang tak dikeluarkan, punya orang mau diambil. Man'an wahatin. Yang keempat, wa'dal banati, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ayatnya, wa idzal mau'udatu su'ilat, anak yang dikubur hidup-hidup dulu nanti ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, kenapa kau dibunuh? Dibunuh anak hidup-hidup karena takut tak makan.
Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang memberi makan, kata Allah Ta'ala. Jangankan makan mereka, makan kau pun aku yang ngasih, kata Allah Ta'ala. Kenapa pula kau takut dia makan samamu? Orang adik-beradik 10 hidup, punya anak 2 hidup juga 10. Mertua saya entah 10 entah 11 adik-beradik, meninggal kakek itu masih kecil, mereka anak yatim, hidup sehat-sehat, sekolah, berhasil. Sekarang orang punya anak 2, dua-duanya diantar ke lampu merah mengemis. Video viral baru, anak diantar orang tua, berjilbab pula orang tua itu mengantar. 2 cuma anak, dua-duanya mengemis. Saya kelas 3 aliyah tahun 1996. Di zaman itu anak IAIN kalau tamat ikut tes CPNS jadi penyuluh BKKBN. Apa kepanjangan BKKBN? Pokoknya keluarga berencana. Dulu ada duit logam limper 5 perak, gambar ibu sama ayah megang 2 anak, cukup 2 anak saja. Sekarang apa yang terjadi? 96 saya kelas 3 aliyah, sekarang 2025, 30 tahun yang lalu. 2026 nanti 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu sengaja diterima ustadz-ustadz penceramah alumni Fakultas Syariah Usuluddin, diterima menjadi pegawai BKKBN untuk mengajarkan cukup 2 anak saja, jangan banyak-banyak. Ternyata sekarang kita kekurangan penduduk. Sumatera, pergilah naik mobil dari Aceh sampai ke Lampung saja, hutan, semak. Aceh 5 juta, Sumatera Utara agak banyak sedikit, 15. Itu maka berani orang pun ngambil 4 pulau itu kena ramai dia. Riau 6 juta, Sumatera Barat 5 juta. Orang Minang cuma 5 juta yang ada di situ. Di luar banyak. Ya. Jawa Tengah 35 juta. Jawa Timur 40 juta. Jawa Barat 50 juta. Kepulauan Riau 3 juta. Papua 3 juta. Terus apa maknanya? Sampai mati kita orang Sumatera tidak akan pernah menang berdemokrasi. Karena dalam demokrasi yang ditengok bukan sekolahnya, bukan kiainya, bukan profesornya. One man, one vote. 1 orang nyoblos 1. Makanya jangan heran kalau jalan kita hancur. Karena untuk apa dibangun? Orang suaranya tak banyak. Ya kan? Paham? Maka kita mesti banyak. Kalian saya harap punya anak semuanya 20. Ya nggak mungkin tahan lah istri kami Pak Ustadz. Cemana dia melahirkan 20? Iya, 1 induk 4, 5, 10, 15, 20. Bukan 20 dari 1 orang. Saya menyampaikan ini yang muda-muda ini ya, mulai yang tua-tua ini udah shadaqallahul azim. Barulah Sumatera ini akan dipandang. Coba kalau penduduk Sumatera ini 150 juta, berdatangan semua capres-capres itu kemari. Kenapa? Suara terbanyak adalah suara Tuhan. Dalam demokrasi begitu. Kalau tidak, orang tidak akan pandang kita.
Minyaknya dari mana? Dari Riau. Kelapa sawit terbanyak dari mana? Riau. Bubur kertas, pulp and paper dari mana? Riau. Hutan paling luas dari mana? Riau. Ikan produksi terbesar di dunia Riau, bahkan si api-api. Susah. Jalan ke kubu itu. Dan nasional. Bupati, gubernur ke Jakarta minta. Disedot ini minyak ini, disedot ini minyak sawit ini, disedot ini hutan ini, diambil semua duitnya ke Jakarta. Kenapa orang tidak memandang kita? Karena penduduknya sedikit. Riau, bumi lancang kuning, bumi Melayu. Cobalah tengok survei. Penduduk Riau 6 juta. Penduduk Pekanbaru 1.200.000 kalau siang. Malam tinggal 1 juta. Karena yang 200 itu balik ke Rimba Panjang. Tinggal 1 juta. Penduduk Pekanbaru 1 juta, yang paling banyak dari 1 juta itu adalah Minangkabau. Yang kedua Jawa, yang ketiga Melayu. Kenapa orang dulu anaknya banyak? Mak saya anak nomor 10. Hajah Rohana itu anak nomor 10. Mak saya. Sepupu saya 10. Kenapa orang dulu anaknya banyak? Karena waktu itu tidak ada TV, tak ada hiburan. Habis isya mati lampu. Orang sekarang TV, internet, parabola. Makanya banyak istri-istri mengeluh suaminya asik main internet. Banyak keluhan-keluhan perempuan. Berkomunikasi dengan orang yang jauh, orang yang dekat dibiarkan. Rusak sudah komunikasi. Saya dibawa Ustadz Salim Afillah ke Gunung Merapi Merbabu. Naik ke atas, dingin, sejuk, orang berselimut-selimut di situ. Saya angkat tangan, ketawa, orang itu senyum. Sampai di atas, nggak bisa orang itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Ditanya Ustadz Salim, kenal sama ini? Enggak. Rupanya dia angkat tangan itu bukan karena kenal. Memang tradisi orang situ asal jumpa angkat tangan, senyum, nunduk. Tak kenal dia sama saya. Nggak ada TV di situ, nggak ada TV, nggak ada signal. Anak kecil banyak sekali. Saya tanya Ustadz Salim, kenapa di sini banyak anak kecil Ustadz Salim? Di sini nggak ada TV, nggak ada signal. Jadi kalau mau kita di Sumatera ini banyak, jual TV, balik ke HP jadi. Wa'dal banat wa karihalakum qila wa qala. Kariha, dibenci, tidak disukai bagi kamu. Qila wa qala, katanya, isu. Di zaman komunikasi bisa orang miskomunikasi. Kok bisa miskomunikasi? Makanya saya paling tidak bisa menyelesaikan pakai WhatsApp, pakai grup, pakai internet. Kalau ada apa-apa ketemu. Kopdar, kopi darat. Kenapa disebut kopi darat? Karena mau berjumpa di darat sambil minum kopi. Katanya kau begini. Iya, bisa kita jumpa sambil minum kopi. Apa masalah? Tidak bisa diselesaikan pakai media sosial. Tak bisa diselesaikan di grup, mesti ketemu. Jangan qila wa qala. Qila katanya, qala kata dia. Qila wa qala ini dulu dengan sekarang lebih banyak sekarang atau dulu? Lebih banyak sekarang. Facebook, Twitter, grup WhatsApp, Instagram, Telegram. Wa kathratas su'al,
banyak nanya. Oh kalau gitu kami pengajian nanya, fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun, kalau tak tahu nanya. Tapi yang tidak boleh itu adalah bertanya yang tidak ada urgensinya. Kalau bahasa Arabnya bertanya untuk tahu, su'al, istifham. Istifham artinya tolabul fahmi, cari paham. Kalau hanya bertanya untuk ngeyel aja, itu namanya ta'annut. Ta'annata ya ta'annatu, ta'annutan, muta'annit. Artinya nanya untuk nguji-nguji orang, ngetes-ngetes orang, untuk menjatuhkan orang. Kasratus su'al. Ustadz, ada yang mau saya tanyakan ini Pak Ustadz, itu Ashabul Kahfi itu di mana letak guanya? Ada guanya di Yordania, ada yang mengaku guanya di Turki, banyak versi. Karena Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi, bukan disuruhnya kita mencari guanya, kita disuruh mengambil iktibal pelajaran tentang anak muda yang beriman melawan raja yang zalim. Itu tujuan Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi itu. Kan ada anjingnya Pak Ustadz, ya, anjingnya warnanya apa? Anjing pudel, anjing herder, apa anjing kampung? Apa pula kau perlu nyari anjingnya? Biasanya sesama anjing yang suka mencari info tentang anjing. Kasratus su'al. Tentang sampan Nabi Nuh itu Pak Ustadz, apa betul kayunya itu kayu koka? Apa pula dicari itu? Substansi bercerita dalam Quran itu adalah mengambil i'tibar. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Bukan kita mencarinya secara detail. Wa idha'atal mal, menyia-nyiakan harta. Mana ada orang menyia-nyiakan harta? Ada. Membuat koleksi sepatu sampai 10 lemari. Lantai 1 sepatu, lantai 2 sepatu, lantai 3 sepatu. Siapa itu? Bini Marcos, presiden Filipina. Nama suaminya namanya Marcos. Bini Marcos itu mengkoleksi sepatu terbanyak di dunia. Idha'atal mal. Kalau dipeturutkan hawa nafsu ini, koleksi cincin, koleksi jam, koleksi. Kenapa Ustadz tidak mengkoleksi? Saya suka saya mengkoleksi. Kalau dipeturutkan koleksi-koleksi ini, suka saya mengkoleksi batu. Kalau batunya hijau namanya zamrud, kalau batunya biru namanya blue sapphire, kalau batunya merah namanya merah delima, bahasa Inggrisnya ruby, bahasa Arabnya yakut. Kalau dia warna biru langit namanya blue sapphire, kalau dia biru langit namanya virus. Suka saya batu. Kalau saya pergi umroh, pulang dari masjid, lama saya di toko batu sampai akhirnya ada yang kenal Ustadz, ya baru saya pulang. Ya. Lalu kenapa Ustadz tak koleksi? Karena kalau saya koleksi, berapa harganya? 1.000 rial. 1.000 rial kali 4.000, 4 juta. 4 juta berarti 4 santri bisa makan sebulan. Selalu pikiran di situ. Gimana orang bisa mengkoleksi barang mewah? Ustadz, ada nampak jam saya tadi, tinggal pula jam saya yang harganya 100 juta itu. Entah siapa yang nanya harganya. Kita pun nampak, kita bilang tak nampak. Udah mau kita kasih tahu, nampak, mendengar dia cakap, tak ada nampak. Tak mana udah. Idha'atal mal, menyia-nyiakan harta. Kalau mau mengkoleksi, koleksilah yang kira-kira bisa menyelamatkan kita di akhirat. Saya pernah berjumpa orang hobinya mengkoleksi, tapi koleksinya bisa jadi amal jariah. Anak yatim dari Papua, datang anak Papua. Anak yatim dari Sumatera, datang anak Sumatera. Di koleksinya anak yatim dari setiap provinsi. Ada manusia, memang unik-unik. Saya rencana nanti di masa agak kosong mau saya mau tulis buku
jenis-jenis makhluk unik yang kujumpai. Selama keliling itu kan ketemu sama makhluk unik-unik itu. Di koleksinya anak yatim dari terakhir, inilah koleksi saya Pak Ustaz. Habis itu ditanya saya, Ustaz ada nggak anak yatim mau saya koleksi dari tempat Ustaz? Kalau mau koleksi yang begitu, supaya tidak idha'atal mal, menyia-nyiakan harta. Hadis ini pun muttafaqun alaih. Kita selesaikan, kita habiskan supaya bertemu akan datang kita bab baru. Qauluhu man'an. Nah, ini metode Imam Nawawi. Setelah dia menyebutkan hadis, dijelaskannya kata yang gharib, kata yang aneh. Man'an maknanya man'u ma wajaba alaih, menahan yang wajib, menahan zakat, menahan nafkah, menahan duit. Wahad talabu ma laisa minhu, menuntut yang bukan haknya, bukan hak dia, nuntut terus. Anak orang kaya, anak dosen, anak PNS nuntut ke Basnas supaya dapat beasiswa, bukan hak dia itu. Mau masuk asnaf kemana? Kan kasihan orang Basnas itu dituntut-tuntut, pakai memo pejabat pula lagi, menuntut yang bukan haknya. Kau bukan hak kau. Apa nggak kasihan kita ustaz-ustaz di Basnas itu nanti pas meninggal satu sel sama koruptor? Padahal ustaz itu ceramah, jangan kita mengkhianat, jangan kita korupsi. Pas nanti di akhirat dekat sama orang Basnas, ustaz di sini juga katanya. Tapi ustaz yang ceramah kemarin, itulah aku banyak yang salah pembagian zakat kemarin, gara-gara rekom pejabatnya. Kasihan kita. Jangan keluar pula memenya sore ini, raut wajah anggota Basnas ketika masuk neraka dengan koruptor. Wa'dul banat dafnuhunna fil hayah, mengubur anak hidup-hidup. Mengubur anak hidup-hidup ini masih ada sekarang, lebih kejam lagi sekarang. Kalau zaman dulu udah lahir baru dikuburnya, sekarang belum lahir udah dikubur. Dokter oknum rumahnya dijual, dibeli orang rumahnya. Orang aneh, kok banyak kali semen di lantai. Rupanya praktek aborsi, janinnya dikubur. Patutlah dia kaya, mengubur anak-anak aborsi. Qila wa qala, al hadisu bi kulli ma yasma'uhu, semua yang didengarnya diceritakan. Isu qila qala. Sekarang orang tidak bercerita, lelaki tidak bercerita, terus posting aja, share. Fayaqulu qila kada, katanya begini, wa qala fulanun kada, katanya si fulan begini, mimma la ya'lamu sihhatahu, dia pun tak tahu entah sahih atau tidak, wala yazunnuha, dia pun tak yakin itu benar. Wa kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami', cukuplah orang jangan sampai jadi pendusta, menceritakan semua yang dia dengar. Tidak semua yang kita baca kita sampaikan, tidak semua yang kita dengar kita ceritakan. Khatibun nasa ala qadri uqulihim, bicaralah ke manusia sesuai dengan kadar kemampuan akalnya. Wa idha'atul mal, arti idha'atul mal tabdzir, mubazir. Wa sarfuhu fi ghairil wujuh al ma'zun, menggunakan harta pada tempat yang tidak semestinya. Min maqasidil akhirati wad dunya, tak ada maksud akhirat, tak dapat pahala, tak jadi amal jariah, dunia pun tak dapat, akhirat pun tak dapat. Wa tarku hifzihi ma'a imkanil hifzi, tidak menyimpannya padahal dia bisa menyimpan untuk persiapan akhirat. Wa kathratus su'al, ilhah, ngotot, ngeyel, fima la hajata ilaih, yang sebetulnya itu tidak penting. Ngotot terus, setiap ustadz datang ceramah, ustadznya beda, yang nanya itu aja, yang pertanyaannya pun itu aja. Saya dulu ada jadwal saya ke Rokan Hulu setiap Rabu sekali. Ustadz Mustafa Umar Rabu pertama, saya Rabu kedua atau ketiga, Profesor Alaidin, habis itu Ustadz Nixon Hussein, 4
Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Gila. Ada jadwal sekali sebulan di Ujung Batu. Setiap Ujung Batu arah ke Rohul, masjid sebelah kanan. Setiap saya ceramah ke situ, orangnya itu aja, dan yang ditanyakan itu aja. Apa hukum zikir beramai-ramai? Apa hukum zikir kuat-kuat? Bulan pertama saya tengok orangnya itu, saya jawab. Bulan yang kedua masih saya jawab. Bulan ketiga, kau bawa guru kau ke sini. Bawa guru kau ke sini. Nah, sesudah itu tak datang dia lagi. Al-ilhah, ngotot, ngeyel, fima la hajata ilaih. Tak. Dia sebetulnya tidak hajat, mau menghebohkan aja. Nanti antum kalau ada orang begitu, sekali jawab, dua kali jawab. Kalau tidak, bawa atuk kau ke sini. Wa fil babi ahadits. Dalam bab ini banyak hadis-hadis. Sabaqat fil babi qablahu, tak saya sebutkan lagi, kata Imam Nawawi di sini, karena sudah ada pada bab sebelumnya. Dia tidak mau ngulang ke hadis seperti hadis aqta'u man qata'aki. Aku, kata Allah Ta'ala, hadis qudsi, memutus hubungan dengan orang yang memutus silaturahim. Siapa yang memutus silaturahim, kuputus hubungan dengan dia. Dan hadis man qata'ani qata'ahu Allah. Rahim itu mengaku, kata rahim, man qata'ani, siapa yang memutus hubungan dengan aku, qata'ahu Allah, Allah pun memutus hubungan dengan dia. Orang yang rajin tahajud, rajin berdoa, ya Allah, sebetulnya Allah sudah putus hubungan dengan dia. Kenapa? Karena dia memutus tadi silaturahim. Nabi pernah pas mau ceramah, kata Nabi, stop dulu, ku tengok rahmat tidak turun. Karena orang kalau sudah duduk itu nazalat alaihimur rahmah, turun rahmat. Kata Nabi, rahmat tidak turun. Kenapa ya Rasulullah? Karena ada di antara kalian ini yang memutus tali silaturahim. Nabi diam. Nah, yang merasa di situ pergi dia sambung silaturahim, balik dia lagi, baru turun rahmat. Saya belum pernah lagi ceramah begitu. Karena tak nampak saya dah turun dah tidak. Andailah kasyaf disingkapkan Allah, tirai tabir, nampakkan Allah. Na'udzubillah, tak dinampakkan Allah. Andai dinampakkan Allah, kita pun merasa diri kita wali. Lalu saya bilang, ini nampaknya rahmat tidak turun, ini ada ini yang memutus tali silaturahim. Nabi memang dibukakan Allah, wali-wali memang dibukakan Allah. Kita ditutup Allah karena Allah sayang sama kita. Saya tak tahu rahmat turun atau tak turun, tak tahu saya jamaah ini siapa yang memutus, itu Allah sayang sama saya. Bayangkan kalau saya tahu apa yang mau dicakapkan tamu, tahu saya tamu, ini tamu mau nyalek, ini tamu mau minta rekom, ini tamu, jadi ditutupkan Allah sehingga saya selalu husnuzon, siapapun mau datang silaturahim. Nah, jadi ada kalanya hikmah itu diberikan Allah untuk kebaikan kita. Itulah hadis kaji kita subuh ini.